Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam webinar KSI Exchange ke-32 dengan judul Tantangan dan Realitas Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Saya Tri Muhartini dari peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PKMK FKKMK UGM Universitas Gadjah Mada yang akan memoderatori jalan diskusi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui PKMK, sebagaimana namanya, PKMK adalah suatu pusat yang bergerak pada penelitian, pendampingan, maupun pelatihan dalam bidang manajemen dan kebijakan kesehatan. Kami di PKMK memiliki 4 divisi, ada manajemen rumah sakit, divisi mutu layanan kesehatan, divisi kesehatan masyarakat, dan divisi bencana kesehatan. Selain itu, PKMK juga sebetulnya merupakan salah satu partner dari KSI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KSI dan pihak lainnya yang ikut membantu menyukseskan penyelenggaraan acara hari ini. Sebagaimana Bapak Ibu telah ketahui bahwa KSI adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau DFAT yang kita kenal. Dan dilaksanakan bekerjasamanya dengan Kementerian PPN atau Bappenas. Topik diskusi kita hari ini sebenarnya selaras dengan rencana KSI untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam merespon rencana pembangunan pasca COVID-19. Dukungan KSI berfokus kepada isu pengambilan kebijakan di era pandemi ini dan bagaimana mekanisme pelembagaan pengetahuan yang lebih efektif. Hal ini sebetulnya juga sejalan dengan kegiatan yang PKMK FKKMK UGM lakukan, yaitu di awal pandemi kami juga melakukan penelitian source capacity, membangun knowledge management tentang pandemi COVID-19, dan beberapa penelitian kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini. Upaya yang dilakukan oleh KSI dan PKMK ini harapannya dapat memastikan bahwa ekosistem pengetahuan dan inovasi yang sehat akan tersedia untuk menanggapi pandemi dan masalah global mendesak lainnya yang akan terjadi di masa depan nanti. Sebelum kita memulai acara hari ini, perkenankan kami sampaikan beberapa poin penting yang terkait dengan teknis keamanan dan pemanfaatan fitur Zoom dalam acara ini. Pertama, acara ini menggunakan format webinar sehingga terdapat beberapa fitur yang tidak bisa diakses oleh peserta seperti share screen, mengirimkan pesan secara private ke ruang utama. Pertanyaan hanya bisa diajukan melalui kolom Q&A. Untuk pertanyaan seputar teknis, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui fitur room chat yang ada di Zoom. Selain itu, peserta juga bisa berpartisipasi dalam diskusi ini melalui kanal YouTube Asumsi, namun kali ini kita tidak dapat menstreamingkan, jadi video diskusi kita akan dapat diakses maksud saya setelah proses diskusi selesai. Dan bahan pemaparan akan tersedia dan diunduh maksimal 1 hari dari pelaksanaan kegiatan. Untuk link materi nanti akan kami kirimkan pula melalui room chat yang ada di Zoom. Selain itu, jika Bapak Ibu sekalian ingin mendokumentasikan kegiatan melalui media sosial pribadi, mohon untuk mencantumkan tagar inisiatif pengetahuan dan tagar KSI Exchange. Bapak Ibu peserta webinar KSI Exchange yang saya hormati, mari kita mulai webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para panelis yang telah bergabung, yaitu ada Dr. Dian Sawitri, beliau dari Subkoordinator Imunisasi Dasar Kementerian Kesehatan, beliau mewakili
mohon maaf, mewakili Bapak Maksi yang sedang tidak dapat hadir secara langsung pada hari ini. Dan yang kedua ada Prof. Herawati Sudoyo, Wakil Kepala LBM Management Bidang Riset Fundamental. Lalu yang ketiga ada Dr. Mahesh Prakas, Group Leader Data 61 CSIRO Australia. Kepada para panelis, kami mohon untuk dapat berbicara secara jelas dan tidak terlalu cepat karena diskusi ini dilengkapi oleh juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli dan interpreter bahasa Inggris. Diskusi hari ini dilaksanakan secara tanya jawab atau talk show. Kami harapkan pula Bapak Ibu panelis mungkin dapat bekerja sama, tidak perlu melakukan pemaparan materi atau share screen PPT, karena kami selaku panitia sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk para panelis dapat jawab, tetapi kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengirimkan pertanyaan langsung melalui kolom Q&A. Tidak berpanjang lebar lagi, kami akan segera memulai diskusi hari ini. Ya, pertanyaan pertama dalam diskusi yang berbentuk talk show pagi ini, saya akan pertama bertanya kepada Dr. Dian. Selamat pagi, Dr. Dian. Dr. Dian. Ya, selamat pagi. Ya, baik. Ya, kami sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk Dr. Dian selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Dr. Dian, dalam konsep kebijakan publik, tantangan dapat hadir dalam setiap tahapan siklus kebijakan. Sebagaimana pula kebijakan vaksinasi yang pada proses perencanaannya mengalami banyak dilematika, dimulai dari terbelenggu untuk menggunakan vaksin yang mana, lalu kemudian kita dihadapkan pula tantangan. Bagaimana mekanisme dan distribusi dari vaksin? Apakah harus gratis atau berbayar dan bagaimana nanti infrastrukturnya? Hingga akhirnya saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan, Dok, dan mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID-19 dengan target awal 181 juta untuk 180 juta orang untuk beberapa 180 juta orang penduduk yang berusia di atas 18 tahun dan ditargetkan capaiannya itu pada akhir tahun 2021 ini, bahkan sebelum akhir tahun 2021. Namun berdasarkan data per 14 Maret 2021 yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, total penerima vaksin pada tahap 1 baru mencapai 4 juta penduduk. 4 juta penduduk, sedangkan untuk tahap kedua itu 1 juta penduduk. Tentu ya, Dok ya, angka ini masih sangat jauh dari target pemerintah di awal, dan pastinya pula ada faktor yang mempengaruhi laju distribusi dari vaksin COVID-19 ini. Dr. Dian, selaku dari perwakilan pemerintah di Kementerian Kesehatan yang menjadi regulator maupun implementer dari kebijakan vaksin ini, berdasarkan situasi di lapangan nih, Dok, dan data, mengapa distribusi vaksin ini masih sangat rendah, sementara penetapan target kita ini sangat ambisius? Mungkin dari Dr. Dian bisa membantu menjelaskan? Halo, Dr. Dian. Ya, maaf Mbak, agak terputus tadi yang terakhir, jadi saya enggak. Mohon maaf Dr. Dian, kami juga terputus-putus mendengarkan suara Dr. Dian. Mungkin mohon izin untuk dimatikan saja videonya agar jaringan lebih stabil. Ya, jadi pertanyaan terakhir kami tadi itu mengenai mengapa distribusi dari mengapa distribusi dari vaksin ini masih sangat rendah. Faktor apa yang mempengaruhinya, Bu? Halo, Dr. Dian. Oke, baik. Bapak Ibu mohon maaf, Dr. Dian sepertinya masih ada kendala terkait jaringan dan teknis. Mungkin kita ke Prof. Hera lebih dulu. Selamat pagi, Prof. Hera.
Selamat pagi. Ya, Selamat pagi semuanya yang hadir di sini. pagi Prof. Ya, terima kasih Prof Hera telah bergabung. Prof Hera sambil menunggu Dr. Dian untuk bergabung kembali, mungkin kami terlebih dahulu akan bertanya kepada Prof Hera. Prof Hera, tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa Indonesia ini memiliki target vaksinasi yang sangat ambisius, tetapi saat ini distribusinya masih sangat rendah ya, Dok. Ya, Prof. Mungkin Prof Herawati bisa memberikan pandangan mengenai terhadap upaya pemerintah dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 di 2021 ini, Prof. Saya kira sebenarnya pertanyaan ini paling cocok memang diberikan kepada Dr. Dian, karena beliaulah yang berwenang dan paling mengetahui mengenai masalah ini. Bagaimana target dan distribusi itu kelihatannya tidak seiring gitu. Itu kan pandangan kita yang dari luar. Jadi tentunya Kementerian Kesehatan memiliki data-data tersebut dan juga memiliki atau sudah menganalisis mengapa hal itu terjadi. Apakah itu pasokan ataukah itu memang sumber daya manusianya yang kurang. Saya kira itu adalah wewenang dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini yang diwakili oleh Dr. Dian. Baik. Kalau gitu saya coba untuk menyambungkan dulu ke Dr. Dian. Halo, Dr. Dian. Ya Mbak, maaf Mbak. Izin Prof, maaf tadi saya terputus jaringan. Ya, baik. Dr. Dian, mungkin kami persilahkan untuk menjelaskan mengapa. Jelaskan suara saya? Ya, cukup jelas, Ibu. Halo, ya. Halo, Dr. Dian. Ya, jelas, Ibu. Suara saya jelas? Ya, silakan Dr. Dian. Halo. Ya, sepertinya kita masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan Dr. Dian. Prof Herawati, saya kembali lagi dengan Prof Herawati. Karena Dr. Dian masih belum bisa memberikan penjelasan, Prof. Ini dari sisi produsen Prof Herawati. Mungkin bisa sedikit memberikan pandangan mengenai distribusi itu. Dan saya yakin juga pandangan dari Prof Herawati nantinya pasti bisa menjadi masukan pula untuk Dr. Dian, Prof Herawati. Mungkin ada sedikit pandangan Prof Herawati. Kalau dari saya ya, Bu Dian udah bisa masuk. Masih kurang stabil, Prof, jaringannya. Saya kira ya, betul-betul ini bukan porsi saya untuk menjawab. Baik. Karena memang kami tidak mengikuti sebenarnya bagaimana produksi maupun apa yang kita miliki di Indonesia ini. Saya tahu walaupun kita bekerja sama dengan Bio Farma dalam hal pengembangan vaksin merah putih, tetapi kebetulan kalau mengenai Sinovac karena kita sibuk dengan vaksin kita sendiri, itu sudah tidak mengikuti lagi apa yang terjadi di sana, dan itu kan juga merupakan satu divisi sendiri ya, pengembangan maupun produksi dari vaksin tersebut yang sekarang sudah dilakukan di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Prof Herawati atas penjelasannya. Dr. Dian, apakah sudah bisa terhubung? Ya, halo. Apakah terdengar? Ya, terdengar. Mohon Ibu dapat menjelaskan mengapa distribusi vaksin kali ini cukup mengalami kendala, apa yang mempengaruhinya? Baik. Maaf tadi saya sudah bicara, cuman ternyata nggak masuk ya. Kembali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, tadi sudah disampaikan juga ya, yang seharusnya berbicara di sini adalah Pak PLT Direktur Jenderal BPOM, yaitu Dr. Maksi. Tapi karena beliau saat ini sedang ada kegiatan di Maluku, kemudian Ibu PLT Direktur
Direktur juga ada kegiatan di Maluku Utara, maka beliau menyampaikan ke kami ya, mewakilkan berdiskusi di sini. Ya, terkait distribusi, memang saat ini yang terkendala adalah memang jumlah pasokan dari vaksin yang tersedia, Bapak Ibu ya. Jadi memang sampai semester pertama di tahun 2021 ini, jumlah pasokan vaksin yang tersedia untuk vaksinasi COVID ini memang masih sangat terbatas ya, hanya sekitar 30%-an dari jumlah kebutuhan total dari keseluruhan target yang harus divaksinasi di negara kita, yaitu tadi 181,5 juta. Nah, jumlah pasokan vaksin mulai banyak dan lancar, mudah-mudahan ya insya Allah, itu setelah semester pertama, jadi setelah bulan Juni tahun ini. Dokter Dian, mohon maaf. Ya. Suaranya ada suara lain masuk, mungkin bisa digeser sedikit Bu ke tempat yang lebih agak. Ya, maaf karena kami sedang memonitor pelaksanaan vaksinasi di Mahkamah Agung juga ya. Ya, baik. Kami karena bukan kantornya sendiri, jadi kami nggak bisa cari tempat ya. Ya, baik Ibu, silakan lanjutkan. Ya itu tadi ya, jadi memang saat ini pasokan vaksinnya memang masih terbatas ya, karena dari negosiasi dan kesepakatan dengan produsen negara produsen vaksin, memang jumlah yang didistribusikan sampai di semester pertama tahun ini memang masih hanya sekitar 30%, nanti mulai banyak setelah semester kedua. Begitu. Oleh karena itu kan kami sudah membuat tahapan-tahapan itu ya, tahapan vaksinasi untuk prioritas yang memang lebih beresiko akan diberikan vaksinasi. Koreksi tadi jumlah sasaran yang sudah divaksin tahap pertama yaitu tenaga kesehatan itu sekitar 1.800.000 sasaran ya yang sudah divaksin. Kemudian untuk yang tahap kedua itu untuk sasaran pelayanan publik dengan lansia itu jumlahnya sudah sekitar 4 jutaan sampai di Juni. Jadi tadi seperti perkembangan vaksinasi ya. Memang kalau secara distribusi seandainya memang vaksinnya atau logistiknya itu sudah tersedia, tentu saja dari penyedia akan langsung mendistribusikan sesuai dengan alokasi sampai ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Cuman memang jumlah yang terpasok saat ini memang hanya sangat terbatas, karena itu kami masih membuat pembuatan dan pembagian distribusinya itu sesuai dengan alokasi dari tadi ya kelompok-kelompok yang dianggap lebih berisiko, jadi masih sangat terbatas. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Dokter Dian atas penjelasannya. Jadi tadi mungkin saya mohon izin untuk mengulang karena suara Dokter Dian tadi cukup kurang jelas karena sedang bertugas di lapangan. Jadi tadi Dokter Dian menjelaskan tantangan mengapa laju distribusi ini rendah dikarenakan pasokan vaksinasi COVID di Indonesia masih terbatas dan baru mencapai 30%. Dan untuk distribusinya juga masih mengalami beberapa kendala. Dokter Dian, mungkin saya ingin bertanya pula Dok mengenai akses. Bagaimana dengan akses? Apakah ada kendala juga di akses untuk masyarakat tertentu di daerah tertentu yang untuk mendapatkan vaksinasi ini, Dok? Saya rasa sebenarnya tidak ada permasalahan ya, karena dari penyedia itu kan langsung mendistribusikan sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian nanti untuk dari provinsi kabupaten kota ke tingkat pelayanan kesehatan masyarakat dalam hal ini khususnya di daerah-daerah sulit memang selama ini memang sudah ada
mekanisme distribusi logistik pada program imunisasi rutin ya. Jadi sudah ada mekanismenya. Jadi teman-teman yang di daerah-daerah itu memang sudah terbiasa untuk mekanisme misalnya mengambil logistiknya ke tingkat kabupaten atau dari kabupaten mengantar ke tingkat pelayanan kesehatan atau tingkat-tingkat yang pelayanan masyarakat untuk yang di daerah-daerah sulit. Jadi saya rasa untuk terkait distribusi ke daerah sulit ini tidak ada masalah, hanya permasalahannya adalah jumlah pasokan yang harusnya dikirimkan, maksudnya jumlah sasaran yang harusnya ada dengan jumlah logistik yang tersedia, itulah yang mungkin menjadi kendala. Baik, terima kasih Dr. Dian atas penjelasannya. Jadi memang untuk akses itu tidak ada masalah karena dari pemerintah sudah menyediakan mekanisme logistik dari kabupaten kota hingga ke penyedia layanan kesehatan terdekat. Dan juga tadi Dr. Dian menjelaskan bahwa memang yang paling utama menjadi kendala dari lajunya distribusi vaksin COVID ini lamban karena pasokan yang masih terbatas itu. Dr. Dian, satu pertanyaan lagi nih untuk sesi satu ini, Dok. Kalau kita membahas mengenai pasokan, sebenarnya secara tidak langsung kita telah mengetahui bahwa vaksinasi COVID ini kan dibutuhkan oleh seluruh negara yang ada di dunia. Dan saya ingin bertanya, Dok, mengapa atau lebih tepatnya apa indikator dari pemerintah menetapkan target yang kita 181 juta itu untuk di akhir tahun ini? Apa indikatornya, Dok, sehingga pemerintah berani mengambil target itu? Sementara kita tahu bahwa vaksinasi COVID ini bukan hanya Indonesia saja yang membutuhkan, banyak negara lain, dan otomatis pasokan juga masih sangat kecil karena produksinya masih baru dan sangat terbatas. Mungkin Dr. Dian bisa menjelaskan, Dok, apa landasan indikator dari penetapan target tersebut? Halo, Dr. Dian. Dr. Dian, apakah dapat mendengar suara saya? Iya. Baik, jadi dasar dari penetapan jumlah sasaran sebanyak 181,5 juta di Indonesia ini adalah, jadi Bapak Ibu, tujuan kita melaksanakan vaksinasi ini adalah untuk mencapai, salah satunya adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar terkait herd immunity ini. Nah, untuk mencapai herd immunity ini atau kekebalan kelompok ini, jumlah populasi atau jumlah orang yang memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit, dalam hal ini penyakit COVID-19, adalah minimal sebanyak 70% dari keseluruhan jumlah populasi. Ya, ini adalah rekomendasi dari WHO dan dari Komite Ahli Imunisasi Nasional di Indonesia. Ya, jadi rekomendasinya sekitar 70% dari jumlah keseluruhan populasi di Indonesia itu harus memiliki kekebalan atau dalam hal ini mendapatkan vaksinasi. Nah, ini yang menjadi dasar. Dengan perhitungan seperti itu, sekitar 70% dari jumlah keseluruhan di Indonesia, yaitu yang sekitar 250 atau 250 juta itu adalah 181,5 juta sasaran. Itu sih, itu dasarnya dari penetapan jumlah 180 juta. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Dian. Jadi, dasar dari pemerintah berani mengambil target 180 juta dikarenakan dari anjuran WHO, yaitu 70% dari jumlah keseluruhan penduduk yang harus memiliki kekebalan tubuh jika memang ingin menciptakan herd immunity di Indonesia. Baik. Terima kasih Dr. Dian, mohon untuk tetap bersama kami hingga di akhir sesi acara. Tadi kita sudah bertanya juga kepada Prof. Herawati, mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Mahes Prakasa. Good morning Mahes, can you hear me? Yeah, please click your microphone. Yes, I can hear you, thank you. Yeah, thank you. Mahes, we Can know you hear me? that...
Yes, of course. Clear. Yeah, Mahesh, we know that the impact of the COVID-19 pandemic has both economic and public health dimension. How can scenario model and predictive analytics support public policymakers to optimize public health and economic outcome? What role do demographic and cultural difference play, and how make this play out in Indonesia versus other countries like Australia and Germany, where you have developed similar model? Yeah. Yeah, Mahesh, thanks for your question. Look, we have been doing COVID-related modeling, as you mentioned, both in Australia, Indonesia now, as well as in Germany. And for each of these locations, we are finding similarities as well as differences. And I'll talk about the differences first. So for example, the age of the population, the age distribution of the population in Indonesia is quite different from Australia. So, you know, the number of people who are young is quite a bit higher in Indonesia compared to Australia. So we do need to take that into consideration when we are doing the modeling. So when, like, you know, we are using these sorts of models to answer some policy related questions, such as number of schools that may need to be open or close. We need to take into account the infection rate of people who are younger in Indonesia a lot more compared to a country like Australia, right? And same goes with other countries. So that is something that we have clearly seen is a big difference. The other one, which is quite a bit different, is the density of the population itself. Countries like Australia, because you know it's not very densely populated, that makes a difference. The mode of transportation also makes a difference. In certain countries, people do not use public transport as much as in other countries. And typically public transport is a place where transmission of the disease could be higher. And obviously you cannot restrict people too much in what they're doing, but you also need to take into account these sorts of things while you're doing the modeling in order to make sure that the response that you're getting out of the modeling is commensurate or consistent with what's relevant for that particular country. Okay, great. Awesome. Thank you, Mahesh, for your explanation. Selanjutnya, saya akan ke Prof. Herawati. Prof. Herawati masih bergabung? Selamat pagi. Ya, masih. Prof. Herawati, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin merah putih ya, Prof. Vaksin ini pula menjadi bukti inovasi dan kolaborasi di antara pengambil kebijakan dan produsen pengetahuan atau peneliti. Menurut Prof. Herawati, apa strategi untuk memastikan bahwa vaksin merah putih ini menjadi bagian langkah untuk percepatan program vaksinasi di Indonesia? Mengingat Bio Farma merupakan perusahaan yang berhasil mengembangkan banyak vaksin ya Prof, dan sudah diekspor di berbagai negara. Dan apakah vaksin merah putih itu nantinya akan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin global atau hanya untuk Indonesia lebih dulu? Silakan Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada kami. Karena tentu banyak yang merasa khawatir bahwa apa yang sudah dikembangkan itu kemudian tidak menjadi suatu produk apa-apa gitu ya. Tapi jangan takut karena pada saat ini proses pengembangan vaksin merah putih itu sudah pada tahap penelitian preklinik untuk melihat faktor ekspresi.
Bahkan kemarin itu sudah dilakukan, sudah dimulai pengujian klinik pada hewan coba. Nah, tentunya kita mengharapkan bahwa vaksin tersebut ya atau antigen tersebut dapat merangsang terjadinya antibodi pada mencit untuk kemudian nantinya kami serahkan kepada Bio Farma untuk uji klinik 1, 2, dan 3. Nah, tentu saja hal ini bukan sesuatu yang kami lakukan tergesa-gesa. Dan kita ingin yakin bahwa apa yang kami produksi atau yang kami buat dan kembangkan ini dapat secara continuously ya itu menjadi suatu produk yang dapat memang digunakan untuk anak bangsa. Jadi karena itu kami sangat erat berhubungan dengan Bio Farma sebagai suatu industri untuk bersama-sama dengan kita beriring mengikuti perkembangan yang ada di laboratorium preklinik. Nah, pemerintah di sini itu memang mendukung kita dalam mempersiapkan proses nantinya bagaimana vaksin ini harus disediakan. Jadi dalam arti pengadaan vaksin merah putih ini sampai tahap industri. Untuk apa? Ya untuk menjamin bahwa produksi ini bisa nanti digunakan dalam jumlah besar. Tapi tentunya kita tetap akan mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi tetap akan mengikuti uji klinik 1, uji klinik 2, dan uji klinik 3 yang memang sudah ada waktunya. Dan tentu teman-teman mesti ingat ya bahwa ini adalah suatu era percepatan dalam arti bahwa kita itu hitungan bulan. Nah, hitungan bulan itu bandingkan dengan hitungan tahun yang biasanya normal untuk pengembangan suatu vaksin baru. Jadi mohon pengertiannya, karena apa? Karena banyak sekali komentar-komentar yang diberikan ataupun dilayangkan bahwa ini terlalu lama, ini tidak bisa, saya maunya besok dan depan atau 2 bulan lagi dan sebagainya. Itu berarti semua akan melompati prosedur-prosedur di mana ini safe ya, yang penting kan bahwa dia aman dan yang penting juga bahwa dia itu efisien dan efektif untuk digunakan dan dapat merangsang. Nah, saya kira kan tadi pertanyaannya, jadi bagaimana dong, apakah ini untuk kita sendiri atau untuk yang lain-lainnya? Nah, teman-teman mesti ingat juga ya, bahwa sekarang ini ada berbagai macam mutasi yang ditakuti bahwa mutasi tersebut menyebabkan efikasi vaksin itu menurun, begitu, atau dia itu mencegah respons terhadap pembentukan antibodi yang cukup tinggi, cukup untuk dapat menahan virus tersebut. Nah, di sini tentunya yang pertama yang akan kita gunakan adalah untuk Indonesia dahulu. Tetapi seandainya memang ini cukup baik, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat juga mengekspor vaksin ini seperti yang dilakukan oleh Bio Farma dengan vaksin-vaksin mereka sebelumnya. Gitu. Jadi kita sih kalau dari sudut kami optimis. Ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Hera. Ya. Oke, Prof. Herawati, mohon maaf suaranya tiba-tiba hilang. Oh, oke. Tadi terakhir. Gimana? Oh, maaf. Jadi mau saya ulangi? Ya, boleh, silahkan Prof. Mengenai yang mana tadi? Mengenai distribusi vaksin. Oke, jadi tentunya distribusi bagian vaksin, global. Ya. Betul. Pertama adalah untuk Indonesia sendiri. Ya, tentunya, tetapi kami tidak menutup kemungkinan. Jadi dalam hal ini juga mitra kita, mitra industri dalam arti Bio Farma
juga tidak akan menutup kemungkinan untuk mengekspor vaksin merah putih ini seandainya memang sudah memenuhi persyaratan dan juga sudah cukup untuk digunakan di Indonesia. Karena untuk mereka ini bukan hal yang luar biasa untuk mengekspor dan menjual produk mereka ke luar negeri. Karena itulah yang dilakukan oleh Bio Farma sebelumnya. Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Herawati atas penjelasannya. Sama. Ya, saya mungkin lanjut ke Dr. Dian. Dr. Dian, apakah masih bersama dengan kita? Ya, masih. Dr. Dian, tadi sudah dijelaskan mengenai persoalan pasokan yang masih terbatas. Jadi Dok, untuk menangani persoalan pasokan ini dan target pemerintah untuk mempercepat dari distribusi vaksin ini agar tidak menunda terlalu lama, karena terakhir kemarin Satgas COVID sendiri menyatakan vaksinasi COVID akan berlangsung selama 15 bulan. Sementara di awal tahun kemarin dinyatakan vaksinasi COVID ditargetkan akhir tahun 2021. Nah, pastinya masyarakat semakin khawatir, wah ini pasti akan lebih lama lagi nih, akan ada penundaan-penundaan. Kira-kiranya Dok, apa strategi pemerintah khususnya ini Kemenkes untuk meredakan kekhawatiran masyarakat, terutama mengenai mengatasi persoalan pasokan maupun mempercepat distribusi vaksin ini? Apa strateginya, Dok? Silakan, Dokter Dian. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, tentu saja kita terus-menerus melakukan sosialisasi ya dan informasi-informasi kepada publik ya, baik media yang banyak diakses pada masyarakat, termasuk juga melalui pertemuan seperti ini ya, informasikan memang saat ini jumlah vaksinnya masih sangat terbatas, maka di seluruh dunia pun dan Indonesia ini termasuk yang beruntung karena bisa mendapatkan pasokan yang cukup tinggi ya, cukup besar, padahal belum memproduksi vaksin sendiri ya di awal ketersediaan vaksin. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita ini termasuk beruntung, banyak negara yang tidak mendapatkan alokasi dari produsen vaksin, negara-negara produsen vaksin ya, di awal-awal ketersediaan ini. Karena memang tentu saja negara produsen vaksin itu memprioritaskan masyarakatnya sendiri terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan pasokan. Jadi mungkin tadi seperti sudah saya sampaikan, setelah semester kedua itu distribusi vaksinnya akan lebih banyak dan lebih cepat ketersediaannya ya untuk mencakup seluruh masyarakat kita. Untuk strateginya, jadi selama ketersediaan vaksin ini terbatas, kita membuat strategi percepatan untuk pelaksanaan vaksinasi, membangun platform ya, istilahnya membangun platform atau sistem mekanisme vaksinasi untuk nanti jika pasokan ketersediaan vaksinnya itu sudah banyak, untuk kita bisa memvaksin masyarakat dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat ya, akan memenuhi target tadi diharapkan 1 tahun kita selesai semua vaksinasi itu. Jadi sambil kita menunggu datangnya vaksin, kita sambil membangun membuat mekanisme-mekanisme seperti vaksinasi massal, kemudian tempat-tempat vaksinasi yang di luar pelayanan kesehatan, kemudian kerjasama dengan baik LSM atau organisasi ataupun institusi atau perusahaan ya, dalam melaksanakan pemberian vaksinasi di pos-pos pelayanan vaksinasi. Jadi nanti pada saat ketersediaan vaksin itu banyak, kita bisa langsung dengan full speed ya, istilahnya full speed dengan mekanisme yang sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi istilahnya saat ini kita langsung sambil mempersiapkan juga
vaksinnya memang sudah tersedia untuk sasaran masyarakat yang lebih besar, kita bisa akan melaksanakan secara cepat sampai nanti akan bisa tercapai target di akhir tahun bisa tervaksin sejumlah 180,2 juta sasaran kita seperti itu. Ya, Dokter Dian, terima kasih atas penjelasannya. Tapi mohon izin dok, saya mohon izin untuk konfirmasi karena tadi suaranya cukup tidak jelas mengenai strateginya untuk semester 2 nanti. Kemenkes akan menyiapkan mekanisme ya, Prof. Ya dok, mohon maaf. Dokter Dian? Ya, Kemenkes akan menyiapkan mekanisme ya dok? Ya, jadi ya mekanismenya sudah kita mulai dari sekarang. Mulai vaksinnya masih sasarannya masih sistemnya itu sudah ada, sudah terbangun, sudah solid gitu ya istilahnya, jadi bisa langsung miskin gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dian. Oke, mungkin saya mohon izin untuk mengulang terlebih dahulu tadi yang sudah dijelaskan Dokter Dian. Jadi pemerintah, khususnya Kemenkes, untuk strategi dalam mempercepat distribusi ini, itu memang jumlah pasokannya masih sangat rendah. Nah, pemerintah akan maksudnya akan mempercepat distribusi nanti setelah semester kedua. Karena ya Pak, maksudnya lebih tepatnya di semester kedua karena akan ada lebih banyak pasokan dan pemerintah juga telah akan menyediakan sistem yang dimana ketika pasokan itu telah hadir nanti bisa langsung didistribusikan dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti swasta untuk mendistribusikan dari vaksin ini, dan pemerintah juga akan terus melakukan komunikasi melalui media sosial dan laman website mengenai distribusi vaksin yang akan diselenggarakan. Jadi untuk jumlah pasokan di semester 2 nanti akan lebih banyak lagi seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Dian atas penjelasannya. Next, I will ask to Mahes. Mahes, with the rollout of the COVID-19 vaccine across the globe, vaccine prioritization has become a hot topic for policymakers, health professionals, and the broader community. CSIRO has been working with partners in Indonesia to develop epidemic surveillance tools and predictive analytics that help to understand the spread of COVID-19 through the community. Can you tell us a bit about this work and how it can be applied to help improve strategic decision-making about vaccine prioritization? Yeah, sure. Thanks for your question. Yeah. So look, so far what we have done is we are using an epidemiological agent-based modeling approach to inform various policy decisions around lockdowns and how to actually deal with the virus as well as go about your life. So, you know, you've got the virus, you know that if you have a very strict lockdown, so, you know, I live in Melbourne in Australia. We had a very long and very strict lockdown for about 4 months, and it actually worked. We eliminated the virus, but we had to kind of, there was a massive economic impact because of that. So one of the things that we are doing with the modeling is we are seeing if there is a balance that can be had between lockdown measures and going about life, right? So can we achieve some level of normalcy in going about life, but still have some control over the virus? So instead of going for 100% lockdown, you know, what does some sort of a lockdown, which is around that 20 to 40% mark, look like?
right? That's what we've been using the tool for looking at things like, changing school timings, staggering it, changing office timings, staggering it, and seeing what the outcomes of that are. Obviously, you need to validate those outputs as well. And we are working with a range of agencies in Indonesia with different levels of government. For example, with West Java, we are working with the UN Pulse Labs in order to answer some of those specific questions, and especially for very specific districts where the problem is a big problem, like it's a hotspot, right? Now, going forward, one of the things that we've been looking at is, can we use the same approach to look at how can the vaccine be distributed, especially in a situation where the amount of vaccine that's available is limited, right? So you have a limited supply, and ideally you want to use that limited supply to achieve the maximum possible impact. So, for example, one approach could be, should we target districts that are less impacted right now? Because as you can imagine, the vaccine is at least initially, you would be providing it to people who do not currently suffer from COVID, right? So you do want to give it to people who have suffered from COVID as well as people who haven't. But if you have the disease, you are not going to give the vaccine to those people. The other alternative approach could be, you target these cities or districts that have got the maximum impact. And then the question is, you want to see which of these 2 or 3 different approaches actually leads to faster reduction in the overall transmission of the disease. So you can use this sort of a scenario modeling based approach to see what sort of, immunization mechanism to the population would be the most effective, how to target the limited availability that you have. But one also needs to keep in mind that the work that we do is very modeling and kind of data focused, but there might be other considerations that we cannot model, which might need to be taken into account. As one example, even if the modeling says that these 5 districts have to be targeted first and you provide the vaccine to those districts, there might be a public outcry which might say that, why are you giving these vaccine to 5 districts and not to my district, right? So you have to balance out what the modeling is providing you in terms of information to realities around public perception, right? So that's something that's a challenge, not just in Indonesia, but pretty much every country in the world. Yeah, so look, that's pretty much it from me. Thank you. Thank you, Mahesh, for the explanation. It's very interesting for us to discuss, especially at the ministerial level. Mungkin selanjutnya saya akan kembali ke Dr. Dian karena ini ada beberapa pertanyaan yang tadi Dr. Dian membahas mengenai komunikasi dengan masyarakat melalui media, yang dimana pastinya itu kita membutuhkan keterbukaan persoalan data pula. Namun Dr. Dian, jika kita melihat dari awal pandemi hingga saat ini, persoalan data dan surveillance ini memiliki beberapa tantangan mengenai rencana aksi dari Kemenkes yang akan melakukan komunikasi dengan adanya dan memberikan informasi itu, bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan ini dapat transparan kepada publik. Mungkin bisa bantu dijelaskan, Dr. Dian. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terkait data dan penyampaian kepada masyarakat, ya, kami mempunyai
kanal-kanal ya, baik di website resmi kami, yaitu ada di PHEOC, kemudian ada yang infeksi emerging, kemudian juga website resmi Kemenkes, kemudian juga di beberapa platform sosial media seperti Instagram dengan Facebook ya, untuk pengguna sosial media itu secara rutin selalu kami update terkait data, misalnya data jumlah yang sudah terkonfirmasi positif COVID sudah berapa jumlahnya, kemudian yang masih kasus aktif ada berapa jumlahnya. Nah, kemudian kalau yang di website resmi kami itu juga tercantum di situ gambaran distribusi dari atau sebaran dari infeksi COVID ini di seluruh Indonesia, provinsi mana yang tadi ada zona merah yang banyak kasus aktifnya, kemudian yang mana yang sudah mulai sedikit kasus aktifnya. Juga di situ terlihat gambaran kurva dari berapa jumlah kasus, kenaikan jumlah kasus yang ditemukan, kasus baru yang ditemukan perharinya. Jadi cukup, saya rasa untuk transparansi data kami sudah sangat cukup transparan. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari forum ini, nanti juga kalau teman-teman melalui sosial media atau media-media yang lain untuk disampaikan kepada komunitasnya ya, terkait jalur-jalur informasi atau website resmi dari Kemenkes yang bisa diakses untuk mendapatkan gambaran atau data-data mungkin yang dibutuhkan, seperti itu. Saya rasa kami sudah cukup transparan ya, karena di situ sangat detail sekali tuh ini website resmi kami, dan bisa dibuka siapa saja, tidak pakai password atau akses tertentu. Begitu juga untuk cakupan vaksinasi ya, berapa banyak yang sudah divaksin sampai hari ini, kemudian provinsi-provinsi mana yang cakupannya cukup tinggi, kemudian berapa sasaran yang belum divaksin, kemudian berapa banyak yang tidak divaksin, penyebabnya karena apa, apakah memiliki tekanan darah yang tinggi atau dan sebagainya seperti itu. Juga ada di website resmi kami, juga di platform sosial media yang selalu kami update secara rutin. Begitu Bapak Ibu. Jadi silakan, mungkin kalau teman-teman yang di sini bisa menyampaikan kepada komunitasnya, kalau kami punya website resmi, nanti coba mungkin saya sambil share link website-nya tersebut di chat ya. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Dr. Dian. Tadi Dr. Dian sudah menyampaikan bahwa di Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya sudah cukup transparansi mengenai data dan masyarakat bisa mengaksesnya melalui laman-laman yang memang dikelola oleh Kementerian Kesehatan sendiri dan media sosial yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk seperti jumlah dari beberapa masyarakat yang sudah divaksinasi dan beberapa yang target yang belum, itu sudah ada data detailnya. Namun mungkin Kementerian Kesehatan juga perlu mengingat bahwa data-data itu kita selain transparan, kami juga berharap data-data itu sangat akuntabel. Baik. Selanjutnya saya akan ke Prof. Herawati. Ini kita sudah masuk ke sesi ketiga ini sebetulnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung menuliskan di Q&A. Setelah ini kami akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu secara langsung untuk para panelis. Prof. Herawati, kita sekarang itu menyadari ya Prof, bahwa tadi sudah dijelaskan juga ada banyak tantangan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya mengenai pelaksanaan vaksinasi ini, dan juga sekarang kita masuk ke kekhawatiran bahwa vaksinasi ini belum tentu dapat mengejar laju evolusi dari strain virus yang saat ini terus berkembang dan telah ada di beberapa tempat di dunia. Kita mendengar laporan bahwa beberapa vaksin sudah tidak lagi efektif untuk strain tertentu, seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Bagaimana dari Eijkman Institute berkontribusi pada surveillance strain SARS-CoV baru yang mungkin sedang berkembang di Indonesia, dan
apakah sudah ada penelitian untuk menguji efektivitas vaksin yang ada untuk berbagai strain itu, dan bagaimana Eijkman Institute memberi saran kepada pemerintah tentang strain ini. Silakan, Prof. Vera. Mohon maaf, Prof. Vera. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan penting dan sangat terkini ya pertanyaannya, karena sekarang itu semua orang sedang sibuk untuk melihat hubungan antara mutasi dan efektivitas dari vaksin. Tapi kita bicara dulu dan menjawab dulu deh yang pertanyaan pertama itu. Bagaimana Indonesia merespons terhadap mutasi tersebut? Tidak ada jalan lain kecuali memang kita melakukan surveillance genomik. Dalam arti mempelajari runutan dari informasi genetik virus secara total. Karena dengan cara demikian itu akan dapat diketahui mutasi-mutasi apa saja yang dimiliki oleh virus-virus yang ada di Indonesia ini. Nah, Eijkman tidak sendirian dalam studi ini, dalam melakukan surveillance genomik ini. Ada 14 lembaga di Indonesia yang bekerja dan kemudian upload datanya itu ke suatu badan yang namanya GIS-8, dan badan ini akan menyimpan data-data tersebut seperti suatu bank. Ini adalah bank data yang bisa di-share oleh semua orang, apakah dia peneliti, tidak peneliti, tidak jadi masalah, seluruh dunia. Jadi di sini data sharing dan solidaritas yang berperan. Nah, Indonesia itu sudah submit 795 sequence, berarti 795 informasi genetik virus. 762 diantaranya itu adalah genom yang komplit ya, yang komplit. Nah, ada 5 yang paling banyak sebenarnya. Jadi lembaga Eijkman yang terbanyak sudah 292, hampir 300, Litbangkes 155, kemudian ITD UNER itu Institute of Tropical Disease dari UNER 86, LIPI 77, UGM 51. Yang lainnya, jadi 9 lainnya itu kisarannya antara 16 sampai dengan 6 data. Nah, pertanyaan tentunya apakah ada varian baru tersebut kan? Karena itu yang kita curigai. Terutama sebenarnya yang berasal dari Afrika Selatan. Itu yang memiliki atau yang disebut B1351. Itu sebenarnya tujuan kita. Tapi anyway, ada varian baru B117 yang sangat-sangat dibicarakan oleh publik. Itu baru 7 datanya yang diperoleh dari Litbangkes. Ya. Jadi ada 7 yang asalnya itu dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan 3 yang dikatakan dari Jakarta itu sebenarnya mungkin dari Jabar maksudnya. Nah, itu kan yang baru. Tapi jangan lupa kita itu pernah juga ribut-ribut urusan D614G. Itu adalah varian pertama yang keluar di kita bulan April 2020. Nah, varian yang pertama ini, D614, itu menyebabkan dia itu mudah menyebar. Tapi secara klinik tidak berat. Oke, nggak apa-apa. Karena sekarang semua dari genom yang virus yang ada di Indonesia itu sudah punya D614G itu, yang mudah menyebar tadi. Lalu bulan Desember itu ketahuan N439K. Nah, ini juga ada hubungannya dengan penyebaran yang makin meluas. Dikatakan apakah dia itu ada hubungan nggak ya dengan beratnya klinik? Nah, itu masih antara iya dan tidak. Kemudian ada satu lagi 501Y. Itu adalah sebenarnya asam amino ya. Apakah mutasi tersebut menyebabkan perubahan asam amino? Perubahan asam amino apakah akan menyebabkan perubahan fungsi? Jadi itu sebenarnya ininya. Nah, yang E484K itu adalah bagian dari B1351 gitu. Itu
itu Afrika strain. Nah, sekarang yang kita sekarang ini di dunia sebenarnya sudah dilakukan studi mengenai bagaimana varian tersebut atau mutasi tersebut akan mempengaruhi efikasi dari vaksin. Nah, itu fokusnya adalah pada yang varian dari Afrika Selatan, karena yang B117 itu tidak berhubungan dengan efikasi vaksin sampai saat ini. Nah, jadi kita udah lihat ya bahwa yang Afrika Selatan itu akan menyebabkan vaksin Pfizer less efektif. Kemudian Novavax juga efikasi turun. AstraZeneca sama juga dia efikasinya juga agak menurun. Demikian juga Moderna masih tetap efektif, Johnson & Johnson juga less efektif. Jadi sekarang pertanyaannya adalah efektif atau inefektif gitu. Nah, untuk itu ya kita harus lihat dulu karena kita tidak melakukan penelitian dasar ya. Kita kan baru ada 2 vaksin, AstraZeneca dan Sinovac gitu. Dan kita cukup sebenarnya mengetahui atau mengambil referensi dari studi-studi yang sudah dilakukan oleh peneliti dunia. Kita tidak perlu melakukan itu sendiri kalau memang itu sudah dipublikasikan. Jadi ini adalah suatu penting sekali bahwa para peneliti dunia itu sharing data supaya tidak ada lagi pengulangan-pengulangan studi yang tidak perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga lain di negara lain. Saya kira itu ya yang bisa memberikan gambaran. Sekaligus 2 pertanyaan tadi sudah dijawab. Ya, baik. Terima kasih Prof. Herawati atas penjelasannya mengenai strain dari COVID-19 ini. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu peserta. Kami persilahkan. Saat ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat saya bacakan dan tidak dapat juga dijawab oleh panelis pada diskusi hari ini. Mungkin pertama saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Mahes dari Iwan Sriwidianto. How did Australia manage Commonwealth policy on the lockdown and applicability between different states? How and what data is used? Sorry, I didn't get that question. Can you repeat it? Yeah. How did Australia manage Commonwealth policy on the lockdown and application and applicability between different states? And how and what the data is used? Right. So I'm assuming that your question is related to the kind of modeling that we've been doing. So I'll assume that first before I answer that question. So in order to do the type of modeling that we use, there's a range of data sets that we need. Obviously, the usual data sets, which are around people who are infected by the virus, the location where they are infected, their age profile, and those sorts of things. But the other data set that we also need is mobility. So because the virus is predominantly spread by people moving around, we also need to have some very good quality data around mobility of people. And that cannot be data on a daily basis. It needs to be at least, so preferably on an hourly basis. So that sort of data then gets used in the agent-based model, along with all the other data sets to predict how this virus could spread in a given population. Does that answer your question? Yeah. Thanks. Ya,
Thank you, Mahes. It's clear. Saya harap Pak Iwan merasa sudah cukup dengan jawaban dari Dr. Mahes. Selanjutnya ini ada penanya pula dari Andre Suryanta untuk Dr. Dian. Apakah Kemenkes ada rencana memonitor hasil vaksin melalui survei serologi? Karena kalau herd immunity perlu 70% dan yang divaksin pas-pasan 70% juga, berarti diharapkan vaksinasi ini berhasil 100%. Sedangkan setahu saya saat ini tidak ada vaksin yang memiliki efikasi 100%. Dr. Dian mungkin dapat menjelaskan mengenai herd immunity dan jumlah target kita yang 70% ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Target kami 100% Pak, memang dari 70% itu. Insya Allah ya. Oke, untuk survei serologi ya nanti sekitar 6 bulan setelah dimulainya pelaksanaan vaksinasi ini, kita akan ada semacam post marketing surveillance ya untuk memantau efektivitas dari program vaksinasi COVID ini terhadap gambaran epidemiologi dari COVID di Indonesia. Jadi memang sudah ada rencana untuk melaksanakan survei atau monitoring pasca pemberian vaksinasi. Jadi kalau target kami sementara memang 100% dari 70%, jadi 181,5 juta itu yang vaksin semuanya. Gitu Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Dian. Jadi tadi Dr. Dian sudah menjelaskan ya Pak Andre bahwa untuk survei ini akan dilakukan 6 bulan. Setelah itu lalu juga tadi dijelaskan, mohon maaf tadi juga cukup kurang jelas suara Ibu Dian. Namun tidak apa-apa, nanti akan kami coba rangkumkan. Selanjutnya ini juga masih ada dari Bapak Andre untuk Prof. Herawati. Apakah tingkat testing yang masih rendah ini mempengaruhi deteksi vaksin baru melalui genomic sequencing? Pertanyaannya adalah apakah tes yang rendah mempengaruhi itu? Sebenarnya juga tidak, karena kan tes sudah cukup banyak yang dilakukan, sedangkan kita lihat bahwa genomik itu hanya sampai sekarang baru sekitar 800. Nah, lembaga Ekman sendiri punya target, jadi punya suatu proyek studi penelitian untuk 5.000 genom. Tentunya sekarang itu adalah bahwa kalau kita mau melihat bagaimana sebaran di Indonesia, ya kita harus mengambil itu dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita dapat memiliki gambaran. Kemudian untuk yang varian baru, tentunya itu adalah yang kita tahu asalnya dari mana, dari Inggris, Afrika Selatan, Brasil, itu tentunya kemungkinan besar tidak tiba-tiba ada di sini, kelihatannya tidak demikian, tidak bermutasi juga di Indonesia, tapi kelihatannya di bawah. Nah, tentunya harus ada strategi bagaimana kita bisa mendapatkan atau melakukan sampling dari individu-individu tersebut. Nah, jadi sebenarnya apapun juga, apakah vaksin ada, ataukah sudah cukup dan sebagainya, tes tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena virus ini memang sangat mudah untuk bermutasi. Dan dia bermutasi karena dia beradaptasi dengan lingkungan maupun dengan inang. Inang adalah manusianya ya. Jadi kalau misalnya kita itu cukup kuat, dia akan mencoba untuk bermutasi supaya dia bisa tetap menginfeksi. Supaya dia bisa tetap hidup dan bereplikasi. Itu adalah survival-nya dia. Tanpa host yang lemah, dia tidak akan bisa matilah di situ gitu. Jadi kita ini sekarang adalah benar-benar melakukan perang ya antara virus dengan manusia. Siapa di antara kita yang akan unggul dalam pertarungan tersebut gitu. Jadi, tetap kita cari varian-varian, jangan-jangan ada yang baru, tes
tracing itu harus dilakukan cepat, whole genome sequencing harus lebih intensif, dan tentunya vaksinasi jalan terus. Ya. Baik, terima kasih Prof. Herawati atas penjelasannya. Semoga Pak Andre merasa sudah cukup jelas pula. Mungkin ada satu lagi terakhir penanya dari peserta. Ini sepertinya untuk Dr. Dian pula. Apa parameter dari kualitas vaksin yang diproduksi lokal dan yang diimpor untuk didistribusikan ke masyarakat? Mungkin Dr. Dian bisa menjawab, dan saya rasa Prof. Herawati jika berkenan nanti juga bisa menjawab ya Prof. Ini soalnya mengenai kualitas gitu. Silakan Dr. Dian. Dr. Dian, apakah masih bersama dengan kita? Ya, baik. Ya. Baik. Maaf. Tadi ada ini. Ya, jadi apa namanya? Karena pemilihan vaksin yang digunakan di Indonesia itu tentu saja aman ya. Aman ini melalui keluarnya izin edar atau apa namanya emergency use authorization dari Badan POM. Kemudian efektif ya, dengan efektivitas yang paling optimal adalah sekitar 70%. Untuk di masa darurat ini minimalnya efektivitasnya adalah sekitar 50%. Begitu. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu stabil di suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius karena sesuai dengan infrastruktur yang ada di Indonesia ini, yaitu rantai dingin dengan suhu penyimpanan sekitar 2-8 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya adalah kalau bisa itu tidak terlalu banyak platformnya atau jenis vaksinnya, nanti untuk memudahkan evaluasi pasca pemberian vaksinasi tadi ya, atau untuk memonitor keamanan dari vaksin di masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga untuk mengoptimalkan kapasitas rantai dingin yang sudah kita miliki saat ini, itu kalau bisa nanti vaksinnya dalam kemasan yang multidos, jadi satu vial itu beberapa dosis, jadi kapasitas penyimpanan itu bisa lebih gitu sih. Sementara kalau kemudian tentu saja kalau di negara kita itu penting juga ada jaminan atau sertifikasi kehalalan atau fatwa dari MUI bahwa vaksin tersebut dapat diberikan kepada umat. Ya. Halo, Dr. Dian? Ya. Ya. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Dian atas penjelasannya. Jadi memang tadi Dr. Dian menjelaskan bahwa untuk menjaga kualitas itu seperti yang sudah dijelaskan, pemerintah sudah menyiapkan mekanismenya, khususnya di bagian logistiknya, penyimpanan, dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa juga ada tambahan dari Prof. Herawati untuk memastikan kualitas dari vaksin ini, Prof. Ya. Terima kasih. Pertanyaan ini penting sekali karena kita harus dapat mempertahankan diri terhadap safety dan efficacy. Ya. Jadi sebenarnya apa tujuan kita dengan vaksin merah putih? Tentunya sama, perlakuannya harus sama dengan apapun juga yang ada di dunia. Supaya ini bisa diterima tidak hanya lokal di sini saja. Jadi tentunya safety yang kita tuju bahwa dia itu aman, dan bahwa dia itu memang dapat meningkatkan respons autoimun kita. Nah, bagaimana caranya kita bekerja sekarang ini dalam era percepatan? Jadi tadi semua kendala-kendala yang mungkin terjadi itu kita coba untuk hindari. Jadi pertama apa? Pertama pada waktu pengembangan dari strategi pembuatan vaksin ini, Bio Farma sudah diikut sertakan. Mereka memiliki fasilitas dan mereka sudah memiliki kepakaran dalam ekspresi menggunakan ragi. Kita punya juga kepakaran mengenai
ekspresi di sel mamalia. Jadi dua itu sekarang ini sedang dikembangkan bersama antara lembaga Eijkman dan Bio Farma bersama-sama. Kemudian, jadi kami sudah ada mingguan selalu pertemuan bersama untuk membahas hal-hal teknis ataupun hal-hal mengenai kebijakan. Kedua tadi, yang sangat penting adalah bahwa pertama vaksin merah putih ini untuk Indonesia. Karena itu faktor apakah halal haram itu menjadi suatu pertimbangan yang sangat-sangat penting. Ada dua isu di sini. Isu halal dan haram dalam arti apakah ada bagian maupun bahan kimia yang berasal dari babi. Nah, kita sudah hindari hal tersebut, tetapi memang ada konsekuensinya. Jadi bahan kimia yang dari babi tersebut memang jauh lebih efektif. Tetapi ada pengganti-penggantinya yang berasal dari bovin atau sapi maupun dari rekombinan DNA. Nah, itu tentunya harganya jauh lebih mahal. Tapi nggak masalah, yang penting adalah bahwa itu nanti bisa diterima. Jadi itu pun sudah kita pertimbangkan. Ketiga, yang mitra yang penting juga adalah Badan POM. Jadi Badan POM sudah memberikan kepada kita guidelines supaya pada setiap step atau setiap tindakan itu sudah ada laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan persyaratan nantinya untuk dapat disertifikasi. Nah, hal-hal tersebut inilah yang menjadi mungkin suatu upaya percepatan tersebut. Jadi kita itu sudah dikawal oleh dua lembaga yang berperan penting dalam pengembangan vaksin, industri, Bio Farma, dan yang akan sebenarnya meloloskan Badan POM. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan bahwa kita dapat memberikan semua protokol-protokol maupun perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan persyaratan untuk dapat diterima sebagai vaksin Indonesia nantinya. Baik, terima kasih Prof. Herawati atas penjelasannya. Cukup komplit ya, ini sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat umum yang masih meragukan kualitas dari vaksin Indonesia, yang masih ragu apakah harus divaksin atau nggak usah divaksin karena takut kehalalan dan lain-lain. Terima kasih Prof. Herawati atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita sebenarnya sudah masuk ke sesi penutupan. Tadi sudah cukup banyak dijelaskan mengapa distribusi dari vaksin ini sangat rendah. Ternyata ada persoalan di pasokan yang menjadi tantangan pemerintah Indonesia. Sementara untuk aksesnya itu tidak ada masalah karena sudah ada mekanisme logistik yang disiapkan oleh pemerintah. Dan Prof. Herawati juga tadi sudah menjelaskan mengenai strain dari virus, lalu bagaimana kualitas dari vaksin ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, khususnya vaksin merah putih, tidak perlu khawatir mengenai kehalalan ataupun hal-hal yang mengandung babi itu, seperti itu ya Prof. Herawati. Dan tadi Mahes juga sudah menjelaskan mengenai modeling untuk pengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin pertanyaan penutup saya berikan kepada Dr. Dian. Dok, bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan bahwa kebijakan distribusi vaksinasi ini dapat mengimplementasikan kebijakan yang berbasis bukti? Lalu sejauh mana Kementerian Kesehatan sudah bekerja sama dengan lembaga peneliti kebijakan yang relevan? Mungkin Dr. Dian dapat menjelaskan sebagai penutup. Ya, baik. Mekanisme distribusi ya, memang tadi ada sistem distribusi untuk pasokan rantai vaksin ini sampai ke
kesehatan ya dari program rutin kami untuk program imunisasi itu ini tentu saja skalanya juga lebih besar ya karena Dokter Dian, mohon maaf kami sangat kesulitan mendengar suara Dokter Dian. Mungkin bisa lebih dekat dengan mikrofon. Ya, apakah lebih terdengar? Ya, lumayan, Ibu. Silakan. Oke, ya maaf. Oke, ya, jadi untuk mekanisme distribusi sendiri sebenarnya kan kita memang sudah ada infrastruktur atau mekanisme distribusi ya yang memang kita pergunakan selama ini dalam program imunisasi rutin ya, imunisasi COVID. Untuk vaksinasi COVID ini tentu saja skalanya menjadi lebih besar karena jumlah sasarannya lebih besar. Tapi infrastrukturnya itu tetap menggunakan infrastruktur yang sudah ada dengan diperbesar atau dioptimalisasi skalanya begitu. Nah, untuk distribusi vaksin COVID atau logistik untuk vaksinasi COVID ini sendiri memang sudah ada payung hukumnya atau dasar hukumnya ya melalui Permenkes tadi nomor 10 tahun 2021, kemudian juga sedang digodok juga nih segera diresmikan atau segera ditandatangani untuk khusus mekanisme distribusi yang bisa sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan ya dari pembelian. Jadi nanti rantai pasokannya itu tidak menjadi panjang lagi. Itu. Kemudian tadi untuk yang penetik kebijakan ya tentu saja kami selama ini berdampingan ya. Sementara kami berdampingan dengan berdampingan dengan tentu saja dengan inspektorat kami sendiri, Kementerian Kesehatan ya, bidang kesehatan, kemudian juga dari BPK, kemudian juga dari KPK itu terus mendampingi kami dalam pelaksanaan program vaksinasi ini sehingga pelaksanaannya diharapkan bisa sesuai atau bisa terlaksana dengan sesuai dengan dasar-dasar hukum, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dilakukan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dian atas closing statement-nya. Mungkin saya akan berikan kesempatan pula kepada Prof. Herawati untuk memberikan closing statement mengenai tantangan dari distribusi vaksin COVID-19 ini. Saya kira ini tantangannya udah jelas sekali apa yang dikemukakan oleh Dr. Dian ya. Karena sama sekali itu kita nggak berhubungan dengan distribusi tersebut. Tetapi tentunya yang kita harapkan adalah bahwa apapun target dari Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan total populasi tadi akan terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Jadi sebenarnya kita sendiri harus mendukung apapun juga yang menjadi kebijakan mengenai vaksinasi ini. Apalagi tujuan kita sebenarnya adalah melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi kan. Nah, karena sekarang ini masih ada saja orang-orang yang meragukan keampuhan dari vaksin-vaksin yang ada. Gitu. Saya kira itu ya. Dan saya mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau dari sudut sains, kita itu semua masih belajar. Kita tahu sekali bahwa seperti tadi, sifat-sifat virus banyak yang kita tidak ketahui. Sehingga kita harus dapat mengetahui sifat tersebut untuk mencari kelemahan dari virus tersebut. Dan tentunya, untuk apa sebenarnya? Jadi kita ini harus bekerja sama untuk berperang melawan virus yang kita masih harus pelajari. Baik, terima kasih Prof. Herawati atas closing statement-nya. Mungkin terakhir saya persilahkan Mahes to give some closing statement about vaccination.
Yeah, look, I think it's a global challenge, and all of us around the world are facing similar sorts of issues. Like, there are people who are still concerned about vaccination, despite the fact that it's been proven beyond doubt that vaccination is only going to help. The question is all about how much, but the thing that's very clear is vaccination is going to help. So it's not like it's not going to be effective. The question is, how effective is it? So while we are, resolving all these questions around the efficacy of a given vaccine for a given strain, one should bear in mind that that shouldn't prevent people from getting vaccinated. That's very important to keep in mind. So as modelers, our job is to actually provide support and help when those policy decisions are being made. And especially in a situation where we have limited supply of vaccine. So how to actually more effectively distribute it. And we are just going to be providing advice, and the policy decision will be made based on that advice. And I'm hoping that my team here in CSIRO can actually provide that support to the Indonesian government while they are going through this difficult and challenging period. Thank you. Yeah, thank you Mahes for your statement. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah masuk pada pukul 11 siang. Mohon maaf, kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat langsung bertanya kepada panelis. Dengan ini, maka saya akan akhiri kegiatan diskusi kita hari ini, KSI Exchange ke-32. Saya informasikan kembali jika Bapak Ibu tadi ada ketinggalan beberapa sesi, Bapak Ibu dapat mengakses videonya melalui kanal YouTube Asumsi setelah acara ini selesai, dan juga dapat menginformasikan kepada rekan-rekannya yang belum sempat mengikuti dapat mengakses diskusi melalui kanal YouTube Asumsi. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu panelis yang sudah menyempatkan waktunya untuk terlibat dalam diskusi berbentuk talk show kita hari ini. Semoga juga distribusi vaksin di Indonesia akan sesuai dengan target dari pemerintah, dan pastinya tidak hanya sesuai dengan target tetapi juga didistribusikan tepat sasaran dan adil untuk seluruh kelompok masyarakat. Baik, saya Trimuhartini beserta tim mohon izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Salam. Thank you.